dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku.
Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Pencobaan karena Kau gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Ku tenang melewati musim kehidupan denganmu. Ku menang mengatasi badai pencobaan karena Kaulah gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Karena Kaulah gunung batuku dan Kaulah kota bentengku yang tak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Hati yang berlindung padamu di dalam setiap waktu, pastikan bersorak-sorai oleh pertolonganmu. Bersorak-sorai oleh pertolonganmu.
Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Hari ini kembali kita ibadah online karena kita ikut aturan pemerintah, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, tetap pakai masker, kalau bisa masker double ya. Kalau nggak perlu kemana-mana, jangan pergi kemana-mana dulu, stay home, tetap di rumah aja dulu ya. Hari ini saya akan sharing tentang sebagian firman Tuhan karena melihat begitu banyaknya orang-orang yang khawatir, kejadian-kejadian yang kita tidak duga. 2-3 hari lalu kita bisa melihat orang, bisa ketemu orang, kerabat, saudara, nggak taunya dapat kabar mereka sudah berpulang. Ini membuat banyak sekali orang-orang yang khawatir, jadi khawatir, bukan hanya khawatir tentang kesehatan atau tentang sakit penyakit, tapi juga masalah pekerjaan, juga usaha, pencaharian, banyak orang yang khawatir. Ya. Hari ini saya mau sharing tentang kekhawatiran yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya waktu Yesus berkhotbah di bukit dan orang berbondong-bondong mengikutinya. Ya, saya mau sharing dari Matius 6, tapi Matius 6 ini bermula dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 5, pasal 4 ya. Jadi pasal 4, pasal 5, pasal 6. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya itu bukan kuat gagah kami, tetapi adalah kasih karunia-Mu, karena semata-mata karena anugerah-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami, Engkau yang menjadi kesehatan bagi kami. Engkau menjaga kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penjagaan-Mu pada kami sekeluarga. Terima kasih kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan kami hati sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang ditabur boleh menjadi benih dan menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman, mari sama-sama katakan amin. Ya. Jadi sebelum saya mulai Matius 6, ini awalnya dari Matius 4 dulu ya. Saya mau kasih biar kita bisa lebih jelas. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, sebentar ya. Kita baca pelan-pelan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar. Ya, tapi ia bukan hanya mengajar. Lalu ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, saya nggak tahu apa yang menjadi penyakit, kelemahan saudara-saudara semua saat ini. Tapi saya percaya Tuhan akan melenyapkan semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Lanjut. Ayat 24. Lalu setelah banyak penyakit yang dilenyapkan, mereka mendengar ajaran Yesus, maka tersiarlah berita tentang Yesus di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya berapa orang? Semua orang, banyak. Semua orang yang buruk
yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Bukan menyembuhkan salah satu, tapi menyembuhkan mereka. Banyak orang yang dibawa yang keadaannya katanya apa? Buruk. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu keadaan saudara di rumah saat ini. Ya. Tapi saya percaya Tuhan Yesus bisa memulihkan keadaan saya dan saudara. Ya, bahkan katanya ada yang buruk, ada yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Ya, yang kerasukan juga ada, yang sakit ayan juga ada. Tetapi Yesus menyembuhkan semuanya. Yang lumpuh juga ada. Ya mungkin saudara merasa, wah nih. Kerjaan saya udah lumpuh, dagangan saya sudah lumpuh, nggak bisa dagang sekarang kita. Nggak bisa jualan, toko-toko tutup. Yang usaha sangat berpengaruh sekali dengan keadaan sekarang ini. Tetapi Tuhan menyembuhkan mereka. Terus ayat 25-nya, maka orang banyak berbondong-bondong. Ingat, Pak. Lihat nih, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi itu yang berbondong-bondong tuh mereka yang punya yang butuh mendengar ajaran, yang butuh mendengar khotbah Yesus, yang butuh kesembuhan, yang butuh pemulihan, itu datang berbondong-bondong kepada Yesus. Mereka ikut Yesus kemana, jadi banyak sekali. Lalu di pasal 5-nya, Yesus mulai mengajar tentang berdoa, tentang puasa, tentang sedekah, tentang banyak hal Yesus ajar. Lalu mulailah di pasal 6, yang pasal 6 agak terakhir itu, Yesus mulai mengajarkan tentang kekhawatiran. Ya. Coba Matius 6 ayat 25 sampai 33. Karena kalau kita melihat, kalau kita dengar, mau baca firman Tuhan ini, kita juga mesti pelajari sejarah bangsa Israel waktu itu. Bagaimana keadaan mereka waktu itu? Sehingga Yesus kok bisa bilang begitu gitu. Ya. Jadi Matius 25 ayat 25 Matius 6 ayat 25 sampai 33 saya bacakan ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi waktu Tuhan Yesus bicara seperti ini, Tuhan Yesus bicara pada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang mau mendengar firman dari Yesus. Ya, kira-kira nih mereka berbondong-bondong dari siang sampai malam. Mereka ini orang-orang yang saat itu lagi tidak bekerja, tidak ada kerjaan. Kalau mereka ada kerjaan, mereka pasti ada di ladang, bekerja pada tuannya. Ya. Yuk terus kita lanjut. 26. Makanya Yesus bilang seperti ini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Ya, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kemudian maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, saudara lihat. Jadi kenapa Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang Yahudi yang mendengar firman-Nya? Ya, itu orang berbondong-bondong banyak sekali. Kalau kita lihat peristiwa waktu Yesus mengubah 5 roti dan 2 ekor ikan, itu berapa ribu yang makan? 5.000 orang laki-laki. Artinya yang mendengar Yesus pada saat itu ribuan orang. Banyak sekali. Dan saya percaya ya, pada saat Yesus melayani itu, pada zaman itu orang-orang Yahudi itu ada di bawah pemerintahan bangsa Romawi. Dan kehidupan sosial, kehidupan perekonomian orang Israel itu, orang Yahudi itu banyak sekali yang susah, banyak sekali yang miskin, ya. Dan pada saat itu gap antara orang kaya dan orang miskin sangat jauh. Jadi ada yang, kalau yang kaya ya kaya, terus yang hidupnya middle itu, yang di pertengahan itu sangat sedikit sekali. Dari kaya ada yang sangat miskin. Jadi makanya mereka bisa ikut mendengar atau mengikuti Yesus dari siang hari sampai tengah malam. Kalau mereka ada kerjaan, mereka nggak bisa. Ya. Mereka nggak ada kerjaan saat itu, jadi mereka bisa ikutin Yesus dari siang hari sampai malam hari, sampai mereka juga ikut kelaparan pada saat itu ya. Nah, mereka pada saat itu orang-orang Israel itu kebanyakan pekerja harian, makanya ada peristiwa istilah pekerja harian. Pekerja harian itu ya, kalau ada kerjaan ini hari mereka bisa kerja, dipanggil, tapi besok belum tentu ada kerjaan. Makanya Yesus khotbahnya gitu. Janganlah kamu khawatir tentang makan, minum, pakai. Kenapa? Saya percaya Yesus mengerti hati mereka, yang dipikirkan mereka. Pada saat itu mereka sedang memikirkan bagaimana besok mereka makan, bagaimana besok mereka minum. Yesus sangat mengerti sekali, sangat tahu sekali, ya. Jadi keadaan bangsa Israel pada saat itu tuh sangat miskin. Kalau ada yang kaya ya kaya, yang kaya itu kebanyakan pemungut pajak. Itu pun pemungut pajak juga itu kerjanya sama siapa? Sama orang Romawi. Jadi mereka itu ditempatkan oleh orang Romawi bukan untuk menjaga atau merawat atau menolong orang-orang sebangsanya, tetapi malah untuk memungut pajak, memeras mereka malah. Ya. Jadi mereka tuh kebanyakan pekerja harian, upah harian. Ada teman sebangsanya yang kaya juga pemungut pajak malah. Mereka dapat sesuatu malah diperas, disuruh bayar pajak, dan pajaknya itu dikembalikan pada siapa?
kepada orang Romawi, bangsa Romawi. Jadi sangat susah sekali hidup mereka, ya. Mereka hanya memikirkan bagaimana besok, apakah aku masih ada kerjaan. Jadi kekhawatiran ini sangat melanda mereka, makanya di situ di perikop itu tulis hal kekhawatiran. Jadi waktu saat Yesus bilang, jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Yesus berbicara pada orang-orang yang kurang berada, orang-orang yang miskin. Mereka, ya puji Tuhan kalau mereka ini hari dapat kerjaan, mereka bisa makan. Tapi mereka untuk besok mereka masih mikirin. Makanya ada kata-kata, wah kesusahan sehari untuk sehari aja gitu. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari untuk hari ini aja. Karena hari ini banyak ada kesusahannya masing-masing. Jadi orang-orang kelas ini, maksudnya orang-orang yang pekerja harian ini nggak punya tanah. Mereka nggak bisa menabur, nggak bisa menuai, karena nggak punya tanah. Miskin. Boro-boro mau menabur, orang tanah juga nggak punya. Kalau mereka menabur paling punya tuannya, punya majikannya. Saat mereka menuai juga, ya tuayan itu bukan buat mereka, buat majikannya, buat tuan mereka. Saat itu bangsa Israel lagi dijajah oleh orang-orang Romawi. Jadi mereka sangat miskin sekali, saudaraku. Dan yang hanya mereka pikirkan adalah untuk dapat bertahan esok hari gimana. Dan mereka juga saat itu lagi berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Artinya apa? Mereka lagi nggak ada kerjaan saat itu. Kalau mereka ada kerjaan, mereka nggak bisa ikut, nggak bisa pergi berbondong-bondong ikut mendengarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya, kalau orang laki-laki saat itu ikut Yesus, ya mereka emang nggak ada kerjaan. Ya, jadi kita lihatlah, inilah cara Yesus mengajarkan. Inilah cara kita mengerti bagaimana Yesus mengajarkan tentang kekhawatiran. Ya, mereka yang mengikuti Yesus pada tengah hari sampai malam kemungkinan adalah orang-orang yang tidak bekerja. Mereka tidak punya tanah, tidak punya lumbung. Boro-boro punya lumbung, tanah nggak ada, nggak punya gudang buat menyimpan makanan, nggak punya mereka. Makanya Yesus pakai perumpamaan. Ya, coba di ayat yang lain ini hampir mirip di Lukas 12 ayat 24. Makanya Yesus berkata, pandanglah burung-burung di udara. Jadi Yesus tuh memakai perumpamaan burung-burung di udara yang tidak menabur. Jadi sama persis seperti yang dialami bangsa Israel saat itu. Coba ya, kita baca Lukas 12 sampai 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Yesus tahu keadaan mereka. Mereka nggak punya tanah, nggak bisa nabur, nggak bisa tuai, nggak punya lumbung, nggak punya gudang. Makanya mereka khawatir. Apa yang bisa mereka makan besok? 5 hari ke depan apa nih makanan kami nih buat keluarga kami? Jadi mereka khawatir. Jadi keadaan orang Israel itu persis seperti yang dikatakan Yesus saat itu. Ya, mereka tidak punya tanah untuk ditabur. Kalau nggak ada tanah, nabur di mana coba? Terus kalau nggak nabur, gimana mereka bisa tuai? Kalau mereka nggak bisa tuai, mereka nggak bisa naruh apa-apa di gudangnya. Bahkan mereka juga nggak punya gudang, dikatakan nggak punya lumbung, ya, untuk mengumpulkan bekal. Tapi Yesus bilang apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir.
Kalau burung aja dikasih makan sama, maksudnya burung itu nggak menuai, nggak menabur, tapi dikasih makan, apalagi kamu, katanya. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi orang Israel itu saat itu seperti orang yang nggak punya pemimpin, nggak ada yang pelihara mereka. Makanya Yesus pakai perumpamaan mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kalau mereka punya gembala, mereka ada yang pelihara, ada yang kasih makan, ada yang rawat mereka. Tapi ini enggak. Orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang kaya malah kebanyakan pemungut cukai. Orang Roma taruh mereka bukan untuk merawat mereka, tapi untuk memeras mereka. Ambil terus dari apa yang mereka hasilkan. Mereka nggak bisa dapat makanan ke kekuatan mereka sendiri. Tapi saya percaya, Yesus bilang jangan khawatir. Yesus walaupun kamu nggak punya gudang, Yesus mereka nggak punya lumbung. Walaupun kamu nggak punya lumbung, kamu nggak punya gudang, nggak punya tanah, tapi Yesus berkata, aku bisa memberi kamu makan dengan cara yang lain, dengan caranya Yesus sendiri. Kalau burung aja dikasih makan, apalagi kamu, katanya. Kamu tuh melebihi burung-burung itu. Ya kita kalau baca begini aja kayaknya nggak ada apa-apanya. Tapi saya waktu baca begini ada tulisan betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Artinya apa? Kita lebih penting dari burung-burung itu. Kalau burung-burung itu aja nggak punya ladang, nggak punya tanah untuk ditabur dan nggak punya lumbung, tapi mereka bisa makan, dikasih makan, dipelihara sama Tuhan. Masa kita nggak dikasih makan? Yesus beberapa kali menggunakan perumpamaan burung tentang keadaan sebangsanya. Ya. Coba ada lagi satu ayat lagi. Yuk. Matius 10 ayat 29 sampai 31. Nah, ini luar biasa nih. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih apa? Lebih berharga daripada banyak burung pipit. Lebih berharga. Saya dan saudara di mata Tuhan itu sangat berharga. Kalau burung pipit aja tidak dibiarkannya terjatuh, apalagi saya dan saudara. Saya dan saudara lebih penting, lebih berharga dari burung pipit di mata Tuhan. Jadi dikatakan burung pipit itu dijual 2 ekor seduit, itu sangat murah sekali. Sangat murah, sangat gak berharga. Ya kenapa Yesus bilang begitu, pakai perumpamaan seperti ini? Karena orang Israel pada saat itu persis seperti yang mereka rasakan. Mereka tuh sangat murah, cuman kerja harian. Besok kalau nggak dipakai ya udah nggak dipakai gitu, nggak ada harganya. Ya, mereka merasa tidak berharga seperti burung pipit. Malah kalau di Lukas dikatakan, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Nah tadi kan 2 ekor 1 duit ya. 1 ekor dijual 5 ekor 2 duit. Nah kalau yang pertama tadi apa? Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Jadi ini kalau di sini di Lukas dibilang 5 ekor 2 duit. Jadi kalau kita beli 4 dapat bonus 1. Betul nggak? Beli 4 dapat bonus 1. Tadi kan 2 ekor seduit. Ini 5 ekor 2 duit.
Lukas bilang apa? Sama. Dia bilang tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Burung loh, burung pipit itu nggak dilupakan Allah. Apalagi saya dan saudara. Tuhan nggak mungkin melupakan kita. Karena dikatakan di sini, saya yakin sekali gitu. Karena itu jangan takut karena kamu lebih berharga daripada satu burung pipit. Tapi dikatakan daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga. Nggak mungkin kita Tuhan diamin kita. Burung pipit aja nggak mungkin terjatuh kalau Tuhan nggak izinkan. Ya. Jadi keadaan bangsa Israel pada saat itu seperti itu. Makanya waktu Yesus mengajar seperti itu, Yesus pakai perumpamaan seperti ini. Mungkin bukan perumpamaan. Waktu Yesus duduk, Yesus lihat burung pipit, Yesus lihat burung gagak. Dibilang tuh lihat burung gagak, burung pipit. Itu kan duduknya di ladang ya, betul nggak? Mereka duduk di ladang, di rumput. Tuhan Yesus ngajar. Lalu Tuhan Yesus mungkin lihatlah burung-burung di udara, katanya. Yang tidak menabur, tidak punya ladang, tidak menabur, tidak punya gudang, tapi dipelihara. Kamu mungkin sekarang nggak merasa, wah saya aja nggak punya tabungan, nggak punya uang gitu ya. Burung pipit aja nggak punya gudang, nggak punya lumbung, nggak punya tanah. Tapi Tuhan bisa pelihara mereka dengan caranya sendiri. Amin. Jangan kecil hati saudaraku. Kita memang berbeda. Mungkin banyak yang usahanya berbeda, bakatnya berbeda, pencariannya berbeda. Aku nggak punya toko seperti orang itu. Aku nggak punya jabatan seperti orang itu yang lebih tinggi. Aku nggak punya tabungan yang isinya banyak seperti orang itu. Tapi ketahuilah, burung pipit yang nggak punya tanah, nggak punya lumbung, nggak punya gudang, Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Tuhan Yesus nggak bilang jangan kamu khawatir. Nggak cuma bilang itu, tetapi di belakangan selalu ada bilang, tahukah kamu bahwa kamu tuh lebih berharga. Jadi Tuhan Yesus mau kasih tahu kamu bahwa kamu itu sangat berharga di matanya. Yang percaya katakan amin. Ya. Lalu Yesus teruskan lagi. Jadi saya pikir gini loh, kalau burung pipit aja nih, ada nggak yang ngajarin burung pipit cari makan? Dia lapar, dia bisa cari makan. Itu semua karena anugerah Tuhan juga, Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan kasih itu kepada burung-burung di udara, Tuhan pasti kasih ke kita. Bagaimana kita untuk mencari makan, untuk mendapatkan makan. Amin. Ya, Matius 6 ayat 29 sampai 30 coba. Ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita bayangin nih, waktu Yesus ngajar, jadi orang-orang itu ada duduk di ladang juga. Mungkin saat itu Yesus juga melihat banyak buka bakung di ladang. Waktu Yesus duduk di hadapan mereka, ya, Yesus melihat itu ada bunga bakung. Coba kamu lihat bunga bakung di situ. Bunga lili di situ. Di ladang, ya. Yesus bilang dalam segala kelemahannya pun, dalam segala kemegahannya pun Salomo tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu.
Jadi setiap bunga itu satu-satu Tuhan pelihara, Tuhan dandani satu-satu, Tuhan dandani. Jadi kalau bunga bakung itu diibaratkan kita, itu pribadi lepas pribadi, Tuhan dandani. Bukan, oh itu bunga bakung banyak tuh, kamu lihat indah, ya, berpakaian indah. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari bunga bakung semua, tapi Tuhan bilang dari salah satu dari bunga bakung itu. Artinya kalau bunga bakung itu diibaratkan orang-orang Israel pribadi lepas pribadi, artinya Tuhan itu memelihara orang Israel tuh pribadi lepas pribadi. Itu gambaran bahwa Tuhan juga pelihara kita pribadi lepas pribadi. Jadi orang Israel saat dibilang seperti bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa memintal, keadaannya memang seperti itu. Dia nggak punya hasil benang untuk dipintal, nggak punya. Makanya Tuhan pakai bunga bakung tuh. Bunga bakung tuh nggak memintal, tapi aku juga dandani. Mengapa Tuhan bilang nggak bilang seperti apa ya? No, Salomo tuh pakaiannya indah. Aku juga akan memperindah, akan memberi pakaian pada kamu seperti aku memberi pakaian pada Salomo. Bukan, nggak seperti itu, karena keadaan waktu Salomo hidup itu, waktu zaman Salomo itu sangat jaya. Lagi itu zaman kejayaan bangsa Israel. Ada amin. Waktu Salomo memerintah itu adalah zaman kejayaan bangsa Israel. Dan saat Yesus mengajar orang-orang Yahudi saat itu, orang-orang Yahudi itu keadaannya tidak seperti Salomo, tapi Tuhan Yesus bilang seperti bunga bakung. Dikatakan, jadi mereka tuh kayak Tuhan Yesus tahu mereka merasa nggak berharga. Dikatakan kan di sini kan, jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu? Jadi mungkin bunga bakung itu ini indah nih saat ini, besok bisa layu, besok bisa dibakar, kayak nggak berharga gitu, ya. Saya nggak tahu keadaan saudara semua saat ini. Mungkin saudara seperti bunga bakung yang nggak berharga, yang wah nggak ada harganya. Ini hari kalau lagi bisa dipakai. Kalau lagi nggak bisa, nggak dipikir nggak berguna, udah buang aja. Seperti bunga bakung seperti itu. Itu yang dirasa bangsa Israel saat itu, ya. Jadi yang ini hari ada dan besok dibakar, benar-benar kayak nggak berharga, nggak ada harganya. Saya nggak tahu ya, walaupun kamu merasa, saya ini merasa gampang dibuang, merasa nggak berharga, merasa tidak penting, ya. Tapi Tuhan nggak pandang kamu seperti itu. Tuhan pandang kamu sangat bernilai, karena ditulis di situ, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saya ngelihat ayat ini bukan kata-kata biasa. Yesus bilang begini, Dia mau kasih tahu pada kita. Dia mau kasih tahu pada kita bahwa kalau rumput aja didandani, kalau bunga bakung aja didandani, apalagi saya dan saudara, apalagi kamu. Kamu lebih berharga dari bunga bakung. Yang percaya katakan amin. Makanya kalau di awal jangan khawatir gitu, jangan khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Tuhan nggak bilang seperti itu aja. Karena kita nggak bisa bilang sama orang, jangan khawatir, nggak bisa. Orang nggak, kita bilang nggak, jangan khawatir, terus hilang khawatirnya,
Bisa hilang nggak? Nggak bisa. Tapi kalau kamu tahu bahwa engkau berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan selalu bilang, terlebih lagi kamu. Selalu ada kata terlebih lagi kamu lebih bernilai, kamu sangat jauh lebih bernilai. Tuhan mau kasih tahu bahwa di mata Tuhan kamu tuh jauh lebih bernilai, supaya kamu tidak khawatir lagi. Jadi mengetahui kita berharga di mata Tuhan, itulah yang bisa membuat kekhawatiran kita lenyap. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi burung di udara nggak punya tuan untuk pelihara mereka. Bunga bakung nggak ada yang menjaga bagaimana mereka tumbuhnya. Ya. Bukan berarti Bapa di surga tidak pelihara mereka. Mungkin ada orang yang makan dari tangan orang lain, tapi saya percaya itu juga Tuhan yang berikan. Tuhan bilang, saya tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan tahu apa yang mereka rasakan saat itu. Waktu Tuhan bilang dengan perumpamaan bunga bakung, burung lah. Ya. Bahkan Tuhan bilang, burung-burung di udara itu Tuhan pelihara, Bapamu di sorga pelihara mereka. Nah, Matius 6 tadi. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dan dalam lumbung. Namun diberi makan oleh siapa? Oleh bapaknya burung-burung apa bapamu? Bapamu, bukan bapaknya burung-burung. Amin. Jadi kita bisa melihat kalau Tuhan sama burung itu hubungannya apa? Cuman makhluk dan pencipta. Tapi Tuhan sama kita hubungannya antara bapak sama anak. Kalau burung aja dipelihara, apalagi anak. Amin. Jadi terlebih lagi kamu. Saya sangat suka baca ayat ini, banyak sekali kata-kata kamu lebih berharga, kamu lebih bernilai. Amin. Ya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Dan dia kalau tahu, dia bukan hanya tahu saja. Dia itu peduli. Ya. Kadang-kadang kalau kita tahu orang itu sakit, tapi kadang-kadang kita nggak berani juga. Sekarang COVID, kalau ada yang sakit, ada yang berani ya ngurusin, nggak semua berani. Tapi Tuhan kita bukannya cuma tahu, dia peduli, dia pasti datang, dia pasti merawat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, saudara udah tahu kan kenapa Yesus bilang begini? Karena mereka emang khawatir. Apakah mereka besok bisa makan? Apakah besok bisa minum? Atau apakah besok mereka punya pakaian untuk dipakai? Makanya Yesus bilang seperti ini. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mungkin dari kita ada yang belum begitu mengenal Allah kita, Allahnya sendiri. Makanya tadi selalu ada kata-kata, dia mau kasih tahu kita, terlebih lagi kamu lebih bernilai. Selalu Yesus tekanin itu, supaya kita bisa mengenal Allah kita, bahwa Dia mengasihi kita dan menganggap kita itu sangat berharga dan bernilai.
Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak tahu persis keadaan orang-orang Israel saat itu waktu dia khotbah gitu, waktu dia khotbah pakai perumpamaan burung yang nggak punya lumbung, yang nggak punya tanah, atau pakai perumpamaan bunga bakung. Tuhan tahu keadaan mereka, makanya Tuhan pakai perumpamaan itu. Ya, Tuhan juga tahu keadaan kita saat ini. Tuhan tahu kekhawatiran kita saat ini. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan tahu kondisi kita semua. Tuhan tahu kekurangan kita. Tuhan tahu yang kita butuhkan saat ini. Bapak tahu persis seperti apa kebutuhan kita, seperti apa keadaan kita. Dan Dia sangat mengerti. Bukan hanya mengerti, Dia juga peduli. Dia nggak mungkin diam aja, karena kita sangat bernilai di mata Tuhan. Amin, amin. Kalau burung pipit tidak dibiarkannya jatuh, masakan Dia mau membiarkan kita anak-anaknya juga jatuh? Amin. Dia nggak bakal membiarkan kita jatuh. Tetapi di Matius di ayat ke 33-nya katakan seperti ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenarannya kebenaran siapa? Kebenaran kita atau kebenarannya? Jadi di sini ada kebenaran Tuhan, tapi Tuhan bilang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba Filipi 3 ayat 9. Jadi saya lihat di sini ada beberapa macam kebenaran. Mungkin dua ya. Nah, kita baca Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Nah, jadi ada dua kebenaran di sini. Yang satu kebenaran kita sendiri dengan mentaati hukum Taurat atau hukum moral, ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi di sini kita tadi Tuhan Yesus bilang carilah kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tuhan menyarankan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan kebenaran kita. Kalau kebenaran kita itu dikatakan apa? Kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat. Jadi ada dua kebenaran, kebenaran kita sendiri sama kebenaran ya yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Jadi gimana dong Pak? Ya kita mesti percaya bahwa kita sudah dibenarkan, itulah kebenarannya. Kebenarannya adalah Anda sudah benar. Amin. Anda sudah benar, sudah layak dan berkenan di hadapannya. Tidak ada kutuk lagi bagi Anda. Dan Anda diberkati bukan berdasarkan apa yang Anda lakukan dalam menjalani hukum Taurat, bukan itu. Tetapi kebenaran itu tuh yang saudara dapatkan saat ini adalah kebenaran yang Tuhan anugerahkan. Jadi saudara udah dibenarkan bukan berdasarkan apa yang saudara lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan di kayu salib. Ya. Jadi jadi kabar baiknya gini loh, saudara itu sudah dibenarkan. Amin. Jadi itulah kebenarannya. Saudara tuh udah layak. Saudara tuh sudah berkenan di hadapan Tuhan.
Jadi saya melihat gini ya, orang-orang Yahudi saat itu, kalau yang ngajar bukan Yesus, itu bisa punya dua kali kesusahan. Yang pertama, mereka khawatir akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, mereka juga harus memenuhi kebenaran sendiri dengan menjalani hukum Taurat yang sangat berat, yang nggak mungkin mereka lakukan. Makanya kata Yesus, marilah kesini kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kenapa? Mereka punya beban untuk melakukan hukum Taurat. Itu mustahil dilakukan buat mereka. Udah gitu mereka juga harus memenuhi kebutuhannya, yang saat itu mereka sangat sulit sekali. Amin. Ya. Bagi kita hanya berjalan dalam iman saja, bahwa kita sudah dibenarkan, sudah layak, sudah berkenan, dan sudah diberkati. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau saat kita tahu semuanya itu, yang lain tuh cuma ditambahkan. Kalau orang-orang nggak kenal Allah itu emang dicari, makan, minum, pakai itu dicari, mereka cari itu semua. Tapi buat kita orang-orang yang sudah dibenarkan itu cuma tambahan aja. Makanya kalau kita udah tahu tentang kebenarannya, bahwa kita sudah dibenarkan, sudah diselamatkan, sudah diberkati, sudah layak, sudah berkenan, semuanya itu cuma tambahan. Dan Tuhan tambahkan itu kepada kita yang sudah memperoleh kebenarannya. Yang percaya katakan amin. Dan kabar baiknya, saudara sudah memperoleh kebenarannya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi kalau kita melihat di situ ada berapa kali ya Tuhan Yesus? Saya hitung sih ada 4 kali Yesus mengatakan janganlah kamu khawatir. Dalam perikop ini, mengapa? Tuhan gak mau kamu khawatir, karena saat kamu khawatir tuh kamu gak fokus lagi akan Yesus. Kamu gak fokus lagi akan apa yang sudah Yesus lakukan buat kamu. Makanya ada kata gini deh, Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Nih kalau kamu khawatir gini nih, jadi bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi mata kita bisa yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, gak fokus. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, karena pada saat itu bangsa Israel benar-benar mikirnya Mamon, pikirnya uang. Dia nggak fokus kepada Allah, tapi juga nggak fokus kepada Allah aja, tapi dia fokus juga kepada uang, pada Mamon. Nah ayat 25-nya kan saudara lihat gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Coba ayat 25 ini berlanjut nih. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan. Yang tadi Tuhan bicara jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Kenapa mengabdi kepada dua Tuhan? Tuhan bilang itu, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Jadi yang membuat mereka mengabdi kepada Tuhan itu kenapa? Karena mereka khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kau khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi mereka tuh fokusnya, jadi mengabdinya bukan kepada Tuhan saja, tapi kepada uang juga. Jadi dua. Karena apa? Mereka khawatir. Fokusnya pada uang, bagaimana besok nih? Bisa makan nggak? Bisa minum nggak? Bisa makan nggak? Bisa pakaian nggak? Jadi Tuhan bilang janganlah kamu khawatir. Ya. Jadi Tuhan nggak mau kalau kita khawatir tuh kita bisa mengalihkan pandangan kita bukan hanya kepada Allah, tapi bisa kepada yang lain yang kita butuhkan. Padahal Allah tahu apa yang kita butuhkan, dan Dia yang memenuhi semuanya itu. Amin.
Jadi bagaimana supaya nggak khawatir? Bisa nggak? Tadi saya udah katakan, Pak Hari jangan khawatir ya. Terus tiba-tiba Pak Hari bisa nggak khawatir? Nggak bisa. Reni jangan khawatir, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi makanya Tuhan Yesus tuh nggak cuma bilang seperti itu. Tuhan bilang, oh jangan khawatir, jangan khawatir. Bukan. Tapi Tuhan Yesus juga ada beberapa kali bilang seperti ini. Kamu lebih bernilai, kamu lebih berharga. Maksudnya bernilai di siapa? Tuhan mau bilang, mau kasih tahu bahwa kamu tuh lebih bernilai. Di mata aku tuh kamu lebih bernilai. Di mata aku tuh kamu lebih berharga. Dan Tuhan mau kita tahu itu. Makanya dia ngomong seperti itu. Dan saat kita tahu hubungan kita, makanya tadi waktu burung-burung aja di udara diberi makan sama Bapamu. Diberi makan sama siapa? Bapak siapa? Bapak kita, bukan bapak burung-burung. Terlebih kamu katanya. Jadi kita tuh lebih daripada burung-burung. Dia mau kita tahu, saudaraku, bahwa kita tuh lebih berharga, lebih bernilai daripada burung-burung tersebut, daripada bunga bakung tersebut. Kalau bunga bakung didandani, itu bukan, makanya Tuhan Yesus bilang, Salomo aja nih, Salomo nih, tidak seindah dari salah satu bunga itu. Jadi bunga pun satu-satu didandani. Jadi Yesus nggak bicara soal sekelompok bunga itu, enggak. Tapi Yesus bilang pribadi lepas pribadi kita juga didandani, dipelihara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kamu jauh melebihi itu. Kamu sangat bernilai. Kamu sangat lebih berharga. Berapa kali Tuhan bilang itu? Tuhan ingin kita tahu bagaimana Dia mengasihi kita. Amin. Burung yang nggak punya ladang, nggak punya tanah, nggak punya lumbung dipelihara sama Tuhan. Tuhan bisa. Kalau saudara saat ini merasa kalau saudara saat ini saya nggak punya gudang, nggak punya tabungan, nggak punya apa, khawatir akan kehidupan saudara, ketahuilah Tuhan bisa kasih saudara makan dengan caranya sendiri. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya nggak tahu keadaan saudara saat ini ya. Mungkin saudara merasa nggak berharga, nggak bernilai. Saudara merasa gampang dibuang, saudara merasa nggak diperhatikan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan memperhatikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang sama saudara. Dan kebenarannya adalah saat ini saudara orang-orang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang berkenan, orang yang layak dan diberkati. Ya, hari ini saya mau tutup. Mari kita angkat kedua tangan kita mau berdoa buat Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau ajarkan sudah memberkati kami Tuhan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bernilai di mata-Mu Tuhan. Engkau tahu segala apa yang kami butuhkan. Engkau tahu segala apa yang kami perlukan Tuhan. Dan Engkau juga bukan hanya tahu, tapi Engkau peduli, Engkau mengerti Tuhan. Engkau mau kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau mau kami tahu bahwa kami lebih bernilai, lebih berharga di mata-Mu dari apapun juga Tuhan. Dan Engkau begitu sayang sama kami, begitu mengasihi kami. Engkau pasti pelihara kami, Engkau pasti dandani kami, Engkau pasti lindungi kami, dan Engkau tidak biarkan kami jatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apapun keadaan mereka, kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, Engkau pulihkan mereka, baik pekerjaan, rumah tangga, hubungan suami istri, Tuhan, usaha mereka, dagangan mereka Tuhan, semua Tuhan. Engkau yang pulihkan, Engkau yang pelihara kehidupan mereka. Mari saudara-saudara, kami percaya saat ini kami siap menerima berkat. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, yang siap diberkati dan siap untuk menjadi berkat. Tuhan, Kau sudah memerintahkan berkat-Mu atas mereka Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbung-Mu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Anak-anak-Mu diberkati, pendidikannya diberkati, keluarga, rumah tangga-Mu diberkati. Dimanapun kau berada, Tuhan memberkati, karena Tuhan sudah memerintahkan berkatnya atasmu, berkatnya ada di atas kepalamu. Dimanapun kau pergi, Tuhan sudah memberkati engkau.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita dari Allah yang berlimpah melalui anaknya Yesus Kristus, juga roh persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, bahkan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita.